Cek satu. Cek. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan kita boleh kembali bertemu dan beribadah pada ibadah raya pada pagi hari ini. Mari sebelum kita memulai kita mempersiapkan hati kita mengambil waktu teduh sejenak. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mazmur 84 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, pemazmur memiliki kerinduan yang dalam untuk bersekutu dengan Tuhan karena ia telah mengalami dan merasakan kasih Tuhan yang besar. Bagaimana dengan kita yang beribadah pada pagi hari ini? Apakah kita sudah memiliki kerinduan yang sama, kerinduan yang sungguh besar untuk bersekutu dengan Tuhan? Mari kita mulai dengan menyadari kasih-Nya begitu besar, karena sungguh kasih Allah tak terduga. Kasih Allah tak terduga dan tak dapat diluliskan, lebih tinggi dari bintang dan turun dalam dunia. Pada manusia berdosa kasih-Nya melimpah. Anak Allah diberikannya tebus yang berdosa. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya. Tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anaknya. Yang bercacat Kau kasihi, Kau sembuhkan dan ampuni. Kasih Allah tak terbatas, hingga ku dapat sempurna. Bila zaman ini lalu, dunia pun hancurlah, tetap teguh kasih Allah kekal terus lamanya. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya. Tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anaknya. Kita naikkan bait yang ketiga.
walaupun tinta selaut, langit pun jadilah kertas. Walaupun tinta selaut, langit pun jadilah kertas, dan tiap batang pun pena, dan tiap orang penulis lalu mau tulis kasihnya, sungguh tak terduga. Langit pun tak akan muat, timur terus ke barat. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya, tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anak. Kasih Allah tak terduga. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya, tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anaknya. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Ada kalanya kita merasa lelah ketika menghadapi pergumulan hidup. Mungkin kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi jalan sepertinya tertutup, baik itu di kiri, di kanan, depan, dan belakang. Tapi kita perlu ingat bahwa jalan di atas selalu terbuka, yang artinya kita boleh menghadap ke atas, kita berdoa, dan menanti pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Mari di tengah segala pergumulan, baik itu pergumulan hidup maupun dosa kita mau menyerahkan semuanya kepada Yesus. Apa kau merasa tanggungan sangat berat, dan kau tidak tahu jalan mana kan kau tuju? Ayolah rasa lemah, hadapi hidup ini. Yesus mau tolong bila kau berseru. Dia selalu mendengar doa orang yang lesu. Dalam sertanya, dalam kasihnya, setiap waktu. Bila kau kecewa, ingatlah yang kau perlu. Sambutlah Yesus, Dia akan menyambutmu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Apakah hidupmu syarat duka nestapa? Masa yang kan datang membebani hatimu, payah tak bertemu, hampir sesat jalanmu. Yesus mau tolong, datang
sekarang juga. Siapa cepat bangkit berdiri. Selalu mendengar doa orang yang lesu, jalan sertanya dalam kasih-Nya setiap waktu. Bila kau kecewa, ingatlah yang kau perlu. Sambutlah Yesus, Dia akan menyambutmu. Mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk datang bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami ya Tuhan, untuk menyembah Tuhan, memuji dan muliakan nama Tuhan. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, kami juga mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Mungkin dalam pikiran, perbuatan, sikap dan bahkan karakter kami tidak mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Orang lain mungkin justru tersandung dan bukannya terberkati dengan kesaksian hidup kami ya Tuhan. Kesulitan hidup terkadang membuat kami putus asa dan tidak lagi percaya akan penyertaan dan rancangan-Mu yang indah atas hidup kami. Dan juga kesuksesan terkadang membuat kami lupa bahwa setiap langkah hidup kami adalah karena anugerah-Mu. Tuhan, ampuni kami Tuhan, untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus terus menuntun, menyucikan kami Tuhan, dan memberkati kami supaya kami setiap hari boleh belajar untuk semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pengampunan dosa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita dari Mika pasal yang ke-7, ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Jemaat saya persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang ditebus, kita juga dipanggil untuk melayani Dia. Masing-masing kita tentu memiliki talenta, karunia, situasi dan relasi yang membuat pelayanan itu akan efektif ketika kita melakukannya. Mari kita menjalani hidup ini dengan sebuah kesadaran bahwa kita juga dipanggil untuk melayani Tuhan melalui segala yang Tuhan telah berikan dalam diri kita. Kami datang penuhi panggilan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan terbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi, penuh
kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan teguhkan semua panggilanmu dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agungmu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilanmu. Kami datang penuhi panggilanmu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agungmu, melayani yang lelah dan terbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu. Sudah jemaat bangkit berdiri. Berikan kami yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan teguhkan semua kesaksian. Mari kita bersama membacakan petunjuk hidup baru yang pagi ini terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama mulai dari alamat ayatnya 2, 3. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Kita lanjutkan dengan pembacaan ayat emas kita. 2, 3. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu, saya persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita bisa lelah dan boleh lelah di dalam pelayanan? Bisa ya? Ya, kita tentu bisa lelah mungkin secara manusia. Tetapi kita bersyukur meskipun kita mungkin terkadang lelah, tetapi Tuhan yang memberikan kita kekuatan, dan juga kita perlu bersyukur karena Tuhan mau melibatkan kita di dalam menjalankan misinya. Untuk itu mari kita kuatkan lagi hati kita untuk melayani Tuhan, untuk menggenapi panggilannya dalam hidup kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersadangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita naikkan pujiannya sekali lagi dengan lebih semangat. Kita tidak mau berlelah di dalam melayani Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas. Sekali lagi, ratakan tanah bergelombang. Mari kita bangkit berdiri. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari bersama seluruh orang percaya, kita menguatkan kembali dasar iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman kita yang seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Bersama kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Pagi ini dipimpin oleh Pendeta Suhartoyo. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa di surga, untuk segala pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami bersyukur. Kami tetap berdoa untuk jemaat kami yang belum hadir pagi hari ini. Kiranya Tuhan mengingatkan dan menilik mereka satu persatu, sehingga mereka minggu yang akan datang dapat beribadah. Kami tetap berdoa memohon kiranya Tuhan memberkati dalam situasi yang terus berkembang, yang cepat berubah. Tuhan menjaga dan menolong di dalam pekerjaan jemaat. Tuhan sendiri yang akan turut campur di dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh jemaat. Biarlah kami tidak menjadi orang yang putus asa, putus harapan, tetapi senantiasa belajar mengerti pimpinan dan kehendak Tuhan, sehingga di dalam pekerjaan kami menekuni dengan baik, berintegritas, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga memberkati komisi pria dan wanita dalam kepengurusan. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan-pelayanan, khususnya pada hari Jumat nanti akan diadakan jalan sehat bersama, program yang merger antara pria dan wanita. Tuhan memberkati agar pelaksanaan jalan sehat semuanya mengakrabkan dan membangun persekutuan yang makin indah
akhirnya setia membangun kerajaan Allah di muka bumi, khususnya di GKT Ampenan. Bapa di surga, kami terus memohon untuk kemajuan pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Tuhan memberkati sekolah-sekolah Kristen yang ada, biarlah dapat menjadi garam dan terang bagi sekolah yang lain. Bahkan sekolah Kristen dapat menjadi contoh model sebuah pendidikan yang nantinya bukan hanya membangun kecerdasan intelektual, tetapi membangun harga diri karakter bangsa ini. Tuhan memberkati semua yang terlibat di dalam pendidikan Kristen di Nusa Tenggara Barat ini. Kami juga memohon kepadamu Bapa di surga, Engkau yang berdaulat atas bumi ini, berdoa untuk perdamaian dunia, khususnya saat ini yang situasi Timur Tengah yang memanas. Tuhan menolong Bapa di surga, agar konflik-konflik ini dapat diselesaikan dengan cara-cara damai, sehingga tidak ada lagi korban manusia. Tuhan turut campur tangan dan bekerja melalui apa yang terjadi di muka bumi ini. Kami memohon juga Tuhan melawat saudara-saudara kami, jemaat kami yang saat ini melakukan perawatan-perawatan khusus karena kelemahan tubuh. Tuhan memberkati semua lansia yang sudah lemah, kiranya Tuhan menjamah, memberikan kekuatan, kecukupan di dalam segala kebutuhan. Tuhan juga terus memberkati saudara-saudara kami yang lemah tubuh yang saat ini melakukan pengobatan. Kami berdoa untuk Ibu Ayi yang melakukan pengobatan di Surabaya. Tuhan sendiri yang akan terus bekerja. Kami juga berdoa untuk adik kami Gilbert yang baru saja dioperasi karena patah tulang tangan. Tuhan sendiri yang akan menjamah dan memulihkan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lemah yang lain, kiranya Tuhan memulihkan dan menjamah. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syafaat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Kita bisa kehilangan apapun yang kita miliki di dunia ini. Mungkin itu harta, kekuatan, ketenaran, bahkan pelayanan kita. Untuk itu mari kita jalani hidup kita dengan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk kita mau melayani Tuhan. Sekaligus kita menyerahkan kepadanya untuk setiap kerinduan yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Indah pada waktunya. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan. Dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun sempat terjadi. Tak mungkin kembali, hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mungkin kau pun pernah mengalami
jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah kau sesali. Ya Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua tak terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Kepada hambanya saya persilakan. Air mata yang terluka. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Sungguh indah pujian yang baru saja kami naikkan ya Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang memperhatikan setiap tangisan dan luka yang kami rasakan dan kami alami. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dalam keterbatasan kami boleh dimampukan untuk mengerti, sehingga kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, kiranya Tuhan boleh pakai apa yang sudah dipersiapkan, boleh sungguh menjadi berkat bagi setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur boleh berjumpa dengan Bapak Ibu pada kesempatan hari ini. Ya. Saya sudah lama sekali tidak ke Lombok begitu ya, dan boleh bersama-sama melihat Bapak Ibu sekalian adalah sukacita tersendiri bagi saya pribadi. Ya, dan saya hari ini tidak datang sendiri, saya bersama dengan istri, mungkin bisa berdiri supaya bisa dilihat, dikenal gitu ya. Ini ya mantunya Pak Buas gitu ya. Oke, satu tema yang penting untuk boleh bersama-sama kita pelajari di hari ini, yaitu bagaimana kita memelihara kesetiaan di dalam pelayanan kita. Ya, bersama-sama saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari surat 2 Korintus pasal yang ke-11. Surat 2 Korintus pasal yang ke-11. Kita akan membaca ayat 23 hingga ayat yang ke-28. Surat 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 hingga ayat yang ke-28. Bapak Ibu bisa membukanya dalam Alkitab maupun juga saya sediakan di layar untuk kita bisa baca bersama-sama. Mari kita baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat 23, silakan Bapak Ibu ayat 24 silih berganti hingga ayat yang ke-28. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu, di era digital saat ini, ya, kita harus menjadi orang-orang yang bijak di dalam menggunakan media sosial kita. Ya, semua orang dihimbau untuk berhati-hati di dalam menerima dan menyebarkan informasi. Ya, salah satu kasus yang paling sering mencuat karena media sosial itu adalah berkaitan dengan pencemaran nama baik. Ya, kalau saya lihat di Undang-Undang Informasi Teknologi, ya, pelaku pencemaran nama baik itu diancam dengan hukuman penjara selama 6 tahun dan denda sampai 1 miliar rupiah, gitu ya. Menunjukkan bahwa mencemparkan nama orang dengan sembarangan adalah hal yang serius. Ya. Bapak Ibu, pencemaran nama baik itu bukan hanya terjadi di era-era sekarang, di era-era digital. Tapi kalau kita melihat, ternyata di masa pelayanannya Rasul Paulus pun itu sudah terjadi. Rasul Paulus adalah orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, namun ia diragukan oleh jemaat di Korintus karena ada para pengajar palsu yang menjelekkan nama Paulus, yang meragukan, berkata bahwa Paulus itu bukan rasul yang sejati dan lain sebagainya. Nah, surat 2 Korintus itu ditulis oleh Rasul Paulus, salah satunya bertujuan untuk menjawab tuduhan-tuduhan palsu dari para pengajar-pengajar palsu yang meragukan kerasulan Paulus, yang meragukan kesetiaan Paulus di dalam melayani Tuhan. Ya, kalau kita melihat mungkin Rasul Paulus itu adalah seorang hamba Tuhan yang sederhana, yang biasa gitu ya, yang memberitakan firman, yang memberitakan Injil, tapi tiba-tiba ada sekelompok orang yang juga mungkin berkhotbah dengan gaya yang luar biasa gitu ya. Dan ketika melihat, kalian diajar oleh Paulus, Paulus itu bukan rasul, ya. Kalian gak usah mendengarkan Paulus. Ya, dia dulu adalah penganiaya jemaat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus itu sebagai suatu pembelaan diri. Untuk menyatakan bagaimana Paulus itu sungguh-sungguh di dalam melayani. Ya, selanjutnya kita melihat bahwa Paulus adalah orang-orang yang sungguh-sungguh setia di dalam melayani Tuhan. Paulus bukanlah orang yang mementingkan diri. Kesetiaannya itu sudah teruji. Dalam bagian yang kita baca, kita melihat Paulus itu sudah sungguh-sungguh totalitas di dalam melayani Tuhan. Sepenuh hidupnya, sepenuh tenaganya, ia gunakan agar pemberitaan Injil boleh terjadi, agar jemaat-jemaat boleh dilayani dengan baik. Ia berani bertanggung jawab. Dia berkata, lebih banyak berjerih lelah. Ia dipukuli di luar batas, seringkali hampir mati, bahkan dikatakan 5 kali menerima hukuman cambuk, dilempari batu, dan seterusnya. Ya. Kita lihat bagaimana totalitas kehidupan Rasul Paulus, yang bukan hanya ia sampaikan, ia bela, tapi ia juga alami dan ia rasakan. Sungguh luar biasa, bukan hanya penderitaan secara fisik, ya, tetapi juga secara mental, ada ancaman, ada berbagai macam bahaya mengikuti Paulus di setiap pelayanan-pelayanannya. Bahkan dia berkata, ada bahaya di kota, ada bahaya di padang gurun, ada bahaya di mana saja ia memberitakan Injil, ia diancam dengan bahaya. Bapak Ibu, dari apa yang dialami Paulus, berapa banyak yang kita alami Bapak Ibu? Ya, mungkin kita pernah nggak tidur ya, karena mungkin pelayanannya persiapkan sungguh-sungguh waktu dan lain sebagainya. Mungkin kita ya pernah mungkin menahan lapar gitu ya karena kesibukan. Ada banyak hal yang mungkin kita korbankan di dalam pelayanan. Tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi orang-orang yang setia? Ya, bagaimana kita memelihara kesetiaan kita di dalam pelayanan kita? Ini yang penting untuk kita pelajari agar kita sungguh-sungguh ya bukan hanya ikut Tuhan, kita sungguh-sungguh bukan hanya rajin beribadah, tetapi kita sungguh-sungguh setia. Setia itu bukan hanya selalu ada, tetapi bagaimana kita juga bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Yang pertama, saya mengajak kita melihat bahwa Tuhan itu berkehendak di dalam setiap pelayanan kita. Paulus mengawali surat 2 Korintus ini dengan berkata, dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat yang di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Ya, Paulus membuka suratnya dengan satu keyakinan bahwa Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memanggil,
bahwa karena kehendak Allah dirinya menjadi rasul bagi pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa. Kesetiaan melayani itu bisa terpelihara Bapak Ibu. Ketika kita punya satu dasar yang kokoh, yaitu Tuhan yang memanggil dan Tuhan yang berkehendak di dalam pelayanan kita. Ya, slide-nya terlalu cepat ya. Jadi kita boleh melihat bahwa karena Tuhan yang memanggil, Tuhan yang berkehendak di dalam diri kita, maka kita bisa setia melayani. Tanpa panggilan Tuhan, ya, tanpa kehendak Tuhan, apapun itu, sebaik apapun yang kita lakukan, itu bukanlah sebuah pelayanan. Ya, kalau misalnya pelayanan gitu ya, tadi liturgos kokris gitu ya, melayani dengan sungguh-sungguh, tapi ketika bagus, ya, dipuji, wah senang. Oh, saya mau melayani lagi. Ya, tetapi ketika mungkin ada kesalahan, terus dikritik, dikasih masukan, nggak mau melayani lagi. Berarti artinya apa? Melayaninya bukan untuk Tuhan, tetapi apa? Untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan tepuk tangan mungkin. Itu bukanlah sebuah pelayanan, itu hanya sebuah penampilan. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang berkehendak untuk kita melayani, sehingga kita bisa sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, pelayanan Paulus dapat terpelihara dengan setia karena Allah yang memanggilnya adalah Allah yang setia, Allah yang menetapkan, Allah yang menguatkan, dan Allah yang berkehendak agar Paulus melayani, agar kita juga melayani. Di dalam segala hal dan totalitas pelayanan Paulus, ia tetap setia. Kenapa? Karena Kristus yang memanggilnya. Kalau bukan Kristus yang memanggilnya, dia tidak akan setia. Kalau bukan Kristus yang berkehendak, dia tidak mungkin bisa bertahan. Demikian juga pelayanan kita. Ya, kita bisa ada, kita bisa melayani, itu semua karena Kristus yang memampukan dan menolong kita. Dalam Filipi 1 ayat 21, Paulus juga berkata bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Demikian juga pelayanan kita di hari ini. Ya, pelayanan kita di hari ini semua bisa terjadi karena Tuhan yang berkehendak. Karena Tuhan yang memanggil dan menetapkan kita untuk melayani sesuai dengan karunia yang diberikan kepada kita masing-masing. Ya, kita bersyukur ada banyak karunia yang Tuhan bisa berikan dan bisa kita pakai bersama-sama di dalam gereja. Ya, di dalam pelayanan di dalam gereja maupun pelayanan di luar gereja. Itu semua kita boleh gunakan untuk kita melayani Tuhan. Kemarin di ibadah pemuda gitu ya, firman Tuhan, lakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu adalah sebuah pelayanan. Pekerjaan kita, kehidupan kita adalah sebuah pelayanan. Ibadah kita adalah pelayanan. Doa-doa kita setiap hari adalah pelayanan. Kesalehan kita adalah kita melayani Tuhan. Untuk itu kita harus menyadari bahwa kita bisa melayani karena Tuhan yang memanggil, karena Tuhan yang berkehendak. Yang kedua, bagaimana kita bisa memelihara kesetiaan kita di dalam melayani, karena kita semua memiliki pengharapan yang kekal. Ya. 2 Korintus 4 ayat 16-18, di sana Paulus menuliskan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, Paulus menyadari bahwa fisiknya semakin lama itu semakin merosot. Tetapi semangatnya, jiwanya itu terus diperbaharui dari hari ke hari. Saya bersyukur kemarin ikut ibadah lansia ya, boleh melihat akan ibu-ibu, bapak-bapak yang dulu waktu saya kecil gitu ya, ada dan sekarang saya sudah besar gitu ya, masih ada setia melayani gitu ya. Saya juga melihat bapak ibu masih, ya mungkin sebagian besar saya tahu gitu ya, sebagian besar saya masih kenal baik. Bersyukur, karena apa? Di dalam pertumbuhan kita, di dalam kita mengiring Tuhan, kita boleh terus bersama-sama setia untuk saling mendukung. Walaupun ya pelayanan sudah berganti gitu ya. Kalau dulu mungkin Pak Danu yang main musik, sekarang
Theo sama David tadi main musik ya, ada regenerasi, sangat indah, sangat baik. Bagaimana pelayanan kita itu bukan soal diri kita saat ini, tetapi kita harus memandang jauh ke depan. Kita punya pengharapan yang kekal. Bapak Ibu, di era modern saat ini, ya ada sebuah indikator gereja yang dikatakan gereja yang bertumbuh, gereja yang berhasil itu seperti apa sih gitu ya. Orang-orang itu punya tolak ukur atau indikator bahwa gereja yang berhasil itu adalah disingkat dengan ABC ya, dalam bahasa Inggris attendance, building, dan cash flow ya. Bagaimana gereja itu kelihatan bertumbuh atau gereja yang bertumbuh itu dikatakan bisa bertumbuh kalau jemaatnya itu semakin banyak yang datang. Kalau dulu 10, sekarang 100, 1000, 10.000 begitu ya. Yang kedua tentang bangunannya. Ya, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang semakin besar, bangunan gerejanya semakin megah, semakin mewah isinya. Dan bagaimana gereja itu punya cadangan yang cukup untuk maintenance gereja gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, banyak orang atau banyak gereja-gereja di luar sana yang karena mementingkan hal ini, akhirnya hanya membuat ibadah itu sebagai suatu perayaan dan undangan untuk hadir, tetapi tanpa pertumbuhan rohani yang baik. Ya. Ibadah ke gereja sama seperti ke restoran, hanya untuk makan sekali terus pulang. Atau mungkin seperti datang konser begitu ya, melihat konser yang luar biasa gitu ya dengan WL atau pemimpin pujian artis-artis, penyanyi-penyanyi terkenal gitu ya, menyewa gedung yang besar gitu ya, dan untuk semuanya untuk mendapatkan persembahan yang banyak. Dunia mengajarkan untuk kita berpusat pada apa yang terlihat. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan kehendaki adalah bagaimana setiap kita itu bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam kerohanian. Pengharapan kita bukan pada manusia yang hadir. Pengharapan kita bukan pada gedung gereja. Pengharapan kita bukan pada banyaknya uang yang ada di dalam gereja kita, tetapi pengharapan kita ada di dalam Kristus yang memberi jaminan hidup kekal. Tuhan sudah memberikannya dan Tuhan akan menggenapinya. Oleh sebab itu mari kita melayani bukan hanya untuk hari ini, tetapi kita melayani dengan satu penantian bahwa Tuhan akan datang kembali, membawa kita masuk di dalam kemuliaannya. Kalau dunia membawa kita berpengharapan pada apa yang nampak, dan ketika kita tidak melihatnya, maka banyak orang berputus asa, berkata, wah pelayanan ini gagal. Atau muncul keinginan untuk, mending pindah gereja aja, ke gereja yang besar, yang lebih sukses, yang lebih ramai. Ya. Bapak Ibu, kesetiaan dapat terpelihara karena kita punya tujuan dan pengharapan yang benar. Bukan pada apa yang nampak, tetapi pada apa yang kekal. Paulus menyadari kondisi fisiknya menurun, tetapi semangatnya tidak pernah pudar. Karena ia tahu bahwa yang dikerjakannya adalah untuk membangun kerohanian jemaat, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, untuk membebaskan manusia dari belenggu dunia, dan untuk menunjukkan kehidupan di dalam anugerah Allah. Pelayanan kita bukan untuk menyenangkan manusia, ya, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Pelayanan kita tidak boleh diukur dengan tolak ukur yang sementara, tetapi harus meninggalkan nilai-nilai yang kekal, yang tak lekang oleh waktu. Mari kita lakukan pelayanan kita di dalam kebenaran. Mari kita lakukan pelayanan kita di dalam takut akan Tuhan. Mari kita lakukan pelayanan kita di dalam kejujuran. Sehingga apa yang kita lakukan sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita melayani dengan setia, melayani dengan sungguh-sungguh sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Sampai pada waktunya ia datang atau sampai waktunya dia memanggil kita untuk masuk dalam kemuliaannya. Ya, sehingga kita bukan hanya sekedar melayani, tetapi kita juga mengalami pertumbuhan. Kita boleh semakin dekat, semakin bersandar, semakin bergantung pada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa setia Bapak Ibu, adalah karena ada kasih karunia Tuhan yang menyempurnakan kita. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, di sana Paulus menuliskan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahankulah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Kita melihat bahwa perjalanan kehidupan manusia itu sebenarnya apa sih yang dibanggakan? Ya tadi Mazmur 90 sebagai ayat emas mengingatkan ya, kebanggaan itu apa? Masa-masa sulit. Apa yang dibanggakan Paulus? Ya bukan sekedar bahwa pelayanannya berhasil, bahwa ia mendirikan banyak jemaat, tetapi tadi banyak kesulitan, banyak kesusahan, banyak pergumulan, itu yang menjadi kebanggaan. Kenapa? Karena di dalam pergumulan-pergumulan yang ada, di dalam kelemahan-kelemahan yang dialami, kasih karunia Tuhan memampukan. Anugerah Tuhan menolong kita. Paulus di dalam hikmatnya yang tinggi, dia begitu pandai, dengan pengaruh dan karyanya yang luar biasa, Paulus tidak pernah membanggakan kebaikannya itu. Karena ia menyadari bahwa tanpa anugerah Allah, tanpa pengampunan dari Tuhan, maka ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, Bapak Ibu, kita bisa menjadi orang yang baik, itu karena Tuhan terlebih dahulu baik pada kita. Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni. Bukan karena kita baik, bukan karena kita layak untuk diampuni, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, sehingga kita orang-orang berdosa pun diampuni. Kita orang-orang yang mau datang kepada-Nya, mengakui akan segala kelemahan kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia itu. Kesetiaan melayani bukan berarti tanpa pergumulan. Justru semakin kita melayani, mungkin kita mendapati banyak hal yang kurang di dalam diri kita. Justru ketika kita semakin ingin melayani, justru semakin berat yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi seperti Rasul Paulus alami, dan ia nyatakan, semakin kita menyadari akan kelemahan kita, semakin kita menyadari akan ketidakberdayaan kita, semakin kita bergantung kepada Allah, semakin kita merasakan akan anugerah-Nya yang besar. Bahwa ada kemurahan Allah yang menolong dan memampukan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika saya boleh bertanya begitu ya, apa yang menjamin bahwa apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan? Apa yang menjamin khotbah saya di hari ini itu berkenan di hadapan Tuhan? Apa yang menjamin teman-teman remaja tadi yang melayani, apakah pelayanan musiknya itu tadi berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Apa yang menjamin? Apakah karena nggak ada kesalahan di dalam permainannya? Satu hal yang menjadi kekuatan dan penghiburan kita bahwa yang menjamin kita semua adalah karya Yesus Kristus yang sudah dinyatakan. Bahwa Allah melihat kita melalui Yesus Kristus. Ketika kita melakukannya di dalam iman, percaya kita kepada Kristus, itulah yang dipandang oleh Bapa. Sehingga apa yang Yesus lakukan, karya salib yang sempurna itu menjadi sesuatu yang berkenan. Dan kita, orang-orang yang ada di dalam Kristus, itu dilayakkan ya masuk dalam perkenanan Tuhan. Kita diperkenankan untuk boleh melayani Tuhan. Sehingga di dalam kegagalan-kegagalan yang kita alami, kita tidak perlu berkecil hati. Karena masih ada ruang untuk bertumbuh. Karena masih ada ruang untuk berkembang. Di dalam keberhasilan-keberhasilan atau kesuksesan kita tidak menjadi orang yang sombong. Karena bukan karena kita, tetapi karena anugerah Allah. Anugerah Allah menolong kita untuk tetap rendah hati di dalam segala kebaikan dan keberhasilan kita. Dan anugerah Allah yang menopang kita, itu membuat kita tidak mudah berputus asa di dalam kegagalan kita. Ada ruang-ruang bagi kita untuk boleh terus bertumbuh, berkembang di dalam kemurahan Tuhan. Ada satu kisah dari seorang misionari bernama William Carey. Ya, William Carey ini dikenal sebagai bapak misi modern. Ya, dia melayani di India. Dia berasal dari Inggris. Sebelum dia melayani itu pekerjaannya adalah tukang sepatu. Ya, jadi dia banyak melayani dan memperbaiki sepatu-sepatu dari hamba-hamba Tuhan, dari pendeta-pendeta yang bermisi. Jadi dia tahu, oh hamba Tuhan ini kemana gitu, dilihat dari sol sepatunya yang sudah tipis gitu ya, dari kondisi sepatu dia tahu gitu ya. Dan ternyata Tuhan memanggil dia untuk melayani Tuhan, dan dia bersama keluarganya itu melayani pergi ke India. Di India ketika dia melayani, dia hidup dalam sangat kesulitan, dia hidup dalam kemiskinan, bahkan anak perempuannya itu meninggal karena penyakit.
istrinya mengalami tekanan depresi yang begitu berat gitu ya. Dan selama 7 tahun pertama di sana dikatakan dalam biografinya 7 tahun pertama dia melayani itu nggak ada satu orang India pun yang bertobat di dalam pelayanannya. Bayangkan ya bagaimana tekanan dalam hidupnya. Selama 7 tahun melayani, 7 tahun hidup susah, tapi nggak ada satu orang pun yang bertobat di India. Tetapi William Carey tetap setia. Ia terus belajar bahasa lokal India. Dia terus berusaha menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa India, Alkitab Perjanjian Baru dia mulai. Dan dia juga mendirikan sekolah, dia mendirikan klinik-klinik kesehatan gitu ya. Dia lakukan itu semua. Dan akhirnya buah kesetiaannya boleh dirasakan bahwa setelah William Carey ya hidup dan melayani banyak orang yang bisa mengenal Kristus melalui terjemahan-terjemahan Alkitab. Banyak orang yang merasa diberkati dengan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan yang dilakukan. William Carey bilang, saya tidak memiliki talenta yang luar biasa, tetapi saya bisa bertekun. Di dalam anugerah Tuhan, dia boleh terus dimampukan, dia boleh terus dikuatkan, karena Tuhan yang memanggilnya, karena dia memandang kepada Tuhan, dan karena anugerah Tuhan yang boleh terus menolongnya untuk terus bangkit dan menjalani pelayanan yang sudah Tuhan tetapkan. Bapak Ibu, di dalam pelayanan kita, ketika kita merasa kecewa terhadap manusia, ya, mari kita ingat bahwa ada Tuhan yang berketetapan. Ya, bahwa pelayanan ini memang bukan milik kita, bahwa pelayanan ini tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Ada Tuhan berketetapan di dalamnya, bahwa Tuhan itu juga sedang membentuk kita. Ya, dan mari kita ingat akan tujuan kita bukanlah terbatas pada apa yang ada di dunia ini. Tetapi mari kita ingat di dalam kemuliaan Tuhan menyediakan bagi kita kemuliaan kekal yang telah kita terima di dalam Kristus Yesus. Dan di dalam jatuh bangun, dalam kegagalan, keberhasilan, di dalam segala kesulitan yang ada, ingatlah kasih karunia Allah itu melengkapi kita, memampukan kita, menyempurnakan kehidupan kita, untuk kita boleh terus setia, untuk kita boleh memelihara pelayanan kita, melangkah berkarya bagi kemuliaannya. Ya biarlah di dalam perjalanan iman kita untuk mengiring Tuhan, kita boleh melihat akan anugerah Tuhan. Kita boleh melihat karya Yesus Kristus, dan kita boleh sungguh-sungguh menantikan bahwa kita juga ada bersama-sama dengan Tuhan, dan itu akan digenapi di dalam kemuliaannya kekal. Mari kita setia melayani, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan segala kehidupan kita yang telah ditebus, dengan kehidupan yang telah menerima akan kemurahan Allah, itulah yang akan menggerakkan dan menguatkan kita tetap setia bagi kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami di dalam segala hal yang boleh kami rasakan, yang boleh kami alami, di dalam banyak hal yang mungkin kami korbankan di dalam pelayanan-pelayanan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh terus melihat akan karya Kristus. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh terus melihat akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tolong kami boleh terus merasakan anugerah Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami dari hari ke hari. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kami, perjalanan iman kami mengiring Engkau, kami boleh menjadi orang-orang yang kedapatan setia. Kami boleh menjadi orang-orang yang kedapatan semakin dekat pada Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang kedapatan bertumbuh di dalam anugerah, bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Dan biar Tuhan boleh pakai kehidupan kami, pakai talenta kami, pakai kemampuan kami, daya kami, uang kami, tenaga kami, pikiran kami, untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, untuk sungguh-sungguh membawa banyak orang semakin mengenal Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Pakailah kehidupan kami di dalam segala pergumulan dan tantangan yang ada, anugerah Tuhan memampukan, memberikan kami hikmat dan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini kita akan diberkati melalui persembahan pujian yang akan disampaikan oleh teman-teman dari Komisi Pemuda dan Remaja. Persilakan. Dan kita harus meninggalkan kehidupan yang lama kita dan menjalani kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan.
Dan ini bisa menjadi berkat. Sungguh sebuah pujian yang indah, luar biasa. Terima kasih untuk persembahan pujian dari pemuda dan remaja. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan bagi Tuhan. Saya akan bacakan nat persembahan kita. Pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20, ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita naikkan pujian, Aku Berserah. Yesus dengan segala
sambil bagi berdiri. Berserah kepada Yesus, ikutlah Tuhan, kasih dan kuasa aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, sekali lagi kami boleh bersyukur Tuhan, karena dalam ibadah pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami kepada Engkau. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pekerjaan, setiap usaha yang Kau berkati dalam kehidupan kami. Biarkanlah persembahan ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan, dan sungguh boleh dipakai untuk melakukan pelayanan secara efektif Tuhan, melalui gereja-Mu GKT Ampenan. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kami, jemaat-Mu di tempat ini, dan berkati juga para penatua yang akan mengelola Tuhan persembahan ini, supaya boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita, biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, agar tetap setia melayani Tuhan. Kasih-Nya, anugerah-Nya kita alami mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Sudah selesai, jemaat dipersilakan kembali saat ini.